Alkisah ribuan tahun yang lalu, di tanah Parahyangan, hiduplah seorang putri yang cantik bernama Dayang Sumbi. Pada suatu hari, Dayang Sumbi sedang menjahit kain di halaman rumahnya. Tiba-tiba, ia merasakan lemas dan pusing, hingga ia pun menjatuhkan pintalan benangnya berkali-kali. Ia akhirnya mengucapkan kata sumpah bahwa barang siapa yang mengambil pintalan benangku, jika ia seorang laki-laki akan kujadikan suami, jika ia seorang perempuan akan kujadikan saudara. Kemudian datanglah seekor anjing sakti jelmaan manusia yang terkena kutukan. Dia bernama Tumang, yang mengambilkan pintalan benang Dayang Sumbi sehingga Dayang Sumbi pun harus memenuhi sumpahnya. Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup bahagia hingga dikaruniai seorang anak manusia yang sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang selalu ditemani bermain oleh seorang anjing bernama Tumang yang dia ketahui sebagai anjing yang setia bukan sebagai ayahnya. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya Sangkuriang. Sangkuriang, Sangkuriang, pergilah kau mencari daging bersama si Tumang untuk makan malam kita. Baik, Bu. Ayo. Sudah dari pagi aku belum menemukan juga daging. Harus cari kemana lagi ya? Tapi aku tidak mau mengecewakan ibu. Aku bunuh saja anjing ini. Dengan sangat terpaksa, dia mengambil sebuah anak panah dan mengarahkannya pada Tumang. Dan tak lama kemudian, si Tumang pun sekarat kemudian mati. Setibanya di rumah, Sangkuriang menyerahkan daging Tumang pada ibunya. Ibu, ini daging hasil tangkapanku. Loh, kamu berburu? Iya, Bu. Terima kasih, Nak. Kamu Bu, sudah sama-sama. pandai berburu. Ibu sangat bangga. Dengan senang hati, Bu. Setelah menerima daging buruan Sangkuriang, Dayang Sumbi kemudian menyiapkan masakan untuk makan malam. Keesokan harinya, Di mana si Tumang ya? Dari kemarin aku tidak melihatnya. Sangkuriang, Sangkuriang. Iya, Bu. Di mana si Tumang, Nak? Dari kemarin ibu tidak melihatnya. Terakhir pergi bersama kau untuk berburu. Tuh, Tumang sudah mati, Bu. Siapa yang membunuh Tumang? Aku yang bunuhnya, Bu. Aku terpaksa. Aku tidak ingin mengecewakan ibu. Maka aku bunuh saja Tumang. Aku terpaksa, Bu. Maafkan aku, Bu. Jadi daging yang kau berikan kepada ibu itu daging si Tumang? Iya, Bu. Maafkan aku, Bu. Aku Hah, menyesal, Bu. dasar yang tidak tahu diri. Beli daging kan tinggal ke Bulog. Ada di RPK Cililis. Aku kecewa pada ibu. Jangan Aku pergi, pergi. Nak. Aku Nak, kecewa pada jangan ibu. pergi, Nak. Ibu menyesal. bukan Nak. main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja, ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sangkuriang pun terluka. Tapi sayangnya, semua sudah terlanjur. Sangkuriang tetap pergi meninggalkan ibunya. Sejak saat itu, Dayang Sumbi setiap harinya berdoa kepada para dewata agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Setelah Sangkuriang melanglang buana ke seluruh penjuru bumi, ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Hingga suatu saat, ia bertemu kembali dengan Dayang Sumbi. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Sangkuriang pun berniat untuk berkenalan dan menikahi wanita yang sebenarnya adalah ibunya sendiri. Akan tetapi, di suatu hari, Di kepala calon suamiku ini ada bekas luka. Seperti tak asing bekas luka ini. Kanda, bekas luka di kepalamu karena apa? Bekas luka itu karena dulu ibuku marah. Dia marah lalu memukulku di bagian kepala. Jadi kau Sangkuriang? Kau anakku? Sangkuriang? Anakmu? Tidak mungkin. Kau tidak bisa menikahiku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin. Tidak mungkin aku anakmu. Kau tidak bisa menikahiku, Kak. Kau harus menggagalkan rencana itu. Semua pasti hanya alasan yang kau buat-buat karena kau tidak mau menikah denganku. Sudahlah, jika kau tetap ingin menikahiku, akan kuberi 2 syarat. Apa syarat yang kau mau? Syaratnya, kau harus membendung sungai Citarum, dan kau harus membuat perahu untuk mengarungi sungai Citarum Akan aku penuhi. Mudah. sebelum ayam berkokok. Baik, akan aku penuhi semua itu. Sangkuriang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi dengan dibantu kekuatan jin yang dia dapat dari ayahnya. Melihat hasil kerja Sangkuriang, Dayang Sumbi pun... Duh, gimana ini? Bendungan dan perahu Sangkuriang akan segera selesai. Ya Tuhan, tolong gagalkan rencana Sangkuriang. Ibu-ibu, ibu-ibu. Naon atuh ieu teh meuli gara randeng bak jeung nakolan deui lisung. Rek dituan pare.
Lain beas mah aya apa nana tibulog. Bang Panteanya bantuan pangan. Bukan itu. Tolong bantu saya untuk mengagalkan rencana Sangkuriang. Ayam jantan sudah berkokok dan suara lisung sudah terdengar. Tapi awan belum kemerah-merahan. Ini pasti hanya akal-akalan yang sumbi. Dicikau dan sumbi. Suara lisung dan ayam berkokok membuat jin yang membantu Sangkuriang pergi. Pada akhirnya, Sangkuriang menghentikan pekerjaannya karena sangat marah dan kesal hingga merusak bendungan yang telah dibuatnya dan menendang perahu buatannya sendiri ke tengah hutan. Perahu itu pun berada dalam keadaan terbalik dan akhirnya menjadi Gunung Tangkuban Perahu.